Baik, terima kasih teman-teman. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita melaksanakan kuliah tamu, yaitu bicara tentang konseling dan psikoterapi, sengaja Bunin sudah pre-recorded supaya besok di tanggal 20 dari Selasa teman-teman sudah bisa mulai menyimak melalui YouTube-nya Bunin. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang pengantar dari konseling dan psikoterapi itu sendiri, gitu ya. Jadi nanti harapannya di akhir sesi teman-teman itu sudah bisa membedakan gitu ya, mana yang disebut konseling dan mana yang disebut psikoterapi, serta kalau relate dengan psikologi itu nanti akan lebih banyak di ranah yang mana gitu. Oke, pertama kita akan bicara terkait dengan sejarahnya dari konseling itu sendiri ya. Ketika kita berbicara sejarah, maka kita akan bicara kronologis dari mulai kapan sih diberlakukannya konseling gitu ya. Tapi yang pasti kalau berkembangnya sih setelah Perang Dunia Kedua ya, dan mostly sama dengan latar belakang perkembangan alat tes yang ada di dunia gitu ya, yaitu untuk kebutuhan merekrut tentara. Nah, konseling ini juga demikian ya. Pertama awal-awal sih pendidikan untuk kalian konseling ini yang menyelenggarakan beberapa university yang tercatat itu ada di Minnesota, Ohio State, University of Maryland, College Park, dan University of Missouri. Nah ini yang tercatat ya. Pastinya masih banyak lagi yang lain-lainnya dan pastinya juga tidak hanya yang ada di Amerika atau Eropa. Nah ini rinciannya. Jadi konseling itu berasal dari kata guidance, gitu ya. Konseling itu bukan dari kata, berasal dari gerakan guidance. Guidance itu kalau menurut si John B. Davis sendiri, gerakan guidance ini pada awalnya itu dilaksanakan di sekolah-sekolah, ya. Jadi ada program guidance yang tersistematisasi. Dan ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan mencegah permasalahan yang terjadi di sekolah. Ini awalnya nih dari Jesse B. Davis gitu ya. Terus kemudian Frank Pearson kemudian berkembang ke arah area pekerjaan. Jadi dia memadukan antara diri sendiri dan area kerja yang cocok. Jadi kayak semacam fitnessnya dia gitu ya dengan pekerjaan yang dia lakukan gitu. Itu makanya juga kesininya occupational counseling itu juga semakin banyak dan career counseling itu juga semakin banyak berkembang gitu ya. Clifford Beers ini pernah dirawat dikarenakan gangguan jiwa dan karena buruknya pelayanan di rumah sakit tersebut dia bisa membuat suatu tulisan gitu, a mind that found itself gitu ya, bahwa dia menemukan sebetulnya harusnya diberlakukan seperti apa gitu ya. Ketika kita bicara tentang orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian 1913 ini ada National Vocational Guidance Association ya, ini pertamanya dan kemudian pada Perang Dunia Pertama dia juga melakukan proses rekrutmen. Kemudian sekitar tahun 1920-an itu sudah mulai ada satu program terstandarisasi ya relate dengan konselor itu sendiri sehingga ada satu program yang disebut sebagai sertifikasi konselor. Nah, di 1930-an E.G. Williamson ini mengembangkan teori konseling yang pertama, pendekatannya adalah directive dan counselor center. Artinya pendekatan yang dikembangkan oleh Williamson ini bahwa semuanya berpusat kepada si konselornya. Jadi konselor ini yang akan nanti kamu begini ya, kamu begini ya, kamu begini ya, gitu di dalam proses konselingnya. Nah, bertahan sekitar berkembang sekitar 10 tahunan sehingga pas pada saat muncul pendekatan yang baru yaitu dari Carl Rogers ini basically sih bukan hanya untuk konseling ya, tapi sudah mulai berkembang psikoterapi. Nah, pendekatannya lebih pada kebalikan dari Williamson. Kalau Williamson itu sentralnya adalah di konselor gitu ya, sehingga dia yang akan mengarahkan kliennya, akan mengarahkan
mengarahkan ini mau diapain gitu, si konselornya yang akan memberikan informasi. Tapi ketika dari Carl Rogers ini pendekatannya non-directive, non-judgmental, dan accepting. Artinya si konselor di sini tidak boleh atau tidak memberikan arahan. Kamu nanti akan begini, kamu harus habis itu seperti ini, itu enggak, dan tidak memberikan satu judgment, gitu, tidak memberikan satu kesimpulan atau penilaian bahwa oh kamu orangnya begini begini begini, enggak. Tapi yang ada adalah bahwa dia akan menerima kondisi orang yang dihadapinya ini seperti apa, dan juga kemudian ketika proses nanti dalam proses konselingnya, ini yang terjadi adalah ada kata saling gitu ya. Jadi si konselor ini sifatnya hanya semacam yang menarik solusi dari si kliennya sendiri atau pasiennya sendiri, tapi sebetulnya klien tersebut yang menemukan. Jadi si konselor ini membantu untuk menemukan jalan yang memang dipilih sendiri oleh si kliennya. Nah, pada Perang Dunia Kedua, ini dilakukan proses seleksi untuk para veteran, terus kemudian mulai berkaitan juga dengan revolusi industri ya, berkaitan dengan perubahan dalam dunia ekonomi. Nah, pada tahun 1952, APA sebagai American Psychological Association, Asosiasi Psikologi Terpusat di Amerika, akhirnya membuat satu divisi, yaitu divisi 17, yang ke-17, yang relate dengan divisi Counseling Psychology. Jadi ini lebih fokus pada pertumbuhan dan perkembangannya manusia yang normal. Itu yang relate dengan counseling. Nah, definisinya sendiri, jadi kalau ada beberapa definisi gitu ya kalau kita bicara tentang konseling gitu ya. Yang pertama adalah dari Brooks dan Steffler dari 1979 bukunya dia itu, dia mengatakan bahwa konseling ini berkenaan dengan sebuah profesi yang dicari oleh orang yang berada dalam tekanan dan dalam kebingungan. Jadi dia akan mencari si pelaksana konseling ini ya ketika dia berada dalam tekanan ataupun kebingungan ya. Kemudian orang yang dalam tekanan kebingungan ini memiliki hasrat untuk bisa berdiskusi dan memecahkan masalahnya, tekanan dan kebingungan tadi itu, sehingga dalam satu relasi yang lebih terkontrol dan lebih pribadi dibandingkan pertemanan. Dan mungkin ini lebih simpatik, tidak memberikan cap tertentu, tetap dibandingkan dengan hubungan pertolongan dalam praktik medis tradisional ataupun setting psikiatrik. Jadi pola relasinya bahwa benar relasinya ini lebih terkontrol dan lebih sifatnya pribadi dibandingkan lebih dalam, lebih intens ketimbangannya pertemanan, dan ini bedanya dengan relasi yang terjadi pada praktek medis maupun psikiatrik. Di konseling ini tidak ada proses memberikan label tertentu kepada si orang yang sedang tertekan tadi. Maksudnya beri label ini ya kita tidak memberikan stempel bahwa oh dia ini depresi, oh dia ini cemas, oh dia stres, enggak seperti itu. Tapi dia memang karena balik lagi ini mulai berkembangnya di tahun 1953-an gitu ya, bahwa ada divisi 17 tadi, bahwa basically kalau kita bicara psikologi konseling, maka yang kita temui adalah orang-orang yang dalam kondisi normal. Nah, sebetulnya apa sih bedanya konseling dan terapi dan psikoterapi gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari titik beda yang hitam dan putih, benar-benar diskret gitu, nggak ada. Tetapi yang membedakan adalah baik konseling maupun psikoterapi, konsepnya adalah sama-sama kualitatif, ya, menggali berdasarkan proses-proses kualitatif, tetapi berbeda secara kuantitatif. Maksudnya apa? Nah, nanti kita akan lihat. Nih, jadi kalau kita bandingkan, kalau konseling, maka kita akan menjelaskan bahwa ini suatu proses profesional gitu ya, dalam waktu yang singkat, mungkin hanya 1 kali pertemuan dan jarang sekali hingga sampai 5 kali pertemuan gitu. Artinya memang ini ketika ada yang merasa tertekan, ketika ada yang merasa kebingungan, ketemu, kemudian diajak berdiskusi, diajak berdialog, diajak ngobrol, sampai kemudian ketemu solusi.
Nah, makanya dikatakan bahwa kalau kita bicara konseling itu adalah problem oriented. Orientasinya adalah untuk memecahkan masalahnya. Di sini ada proses pemberian informasi, nasihat, atau hal-hal yang diberikan oleh seorang ahli di dalam area perilaku manusia. Contohnya adalah guru, dan biasanya menggunakan pengetahuan spesialisasi atau common sense-nya dia. Sementara kalau psikoterapi, dari sisi proses proses interaksinya dengan klien atau dengan pasien itu bisa berkali-kali, bahkan bisa berlanjut gitu loh, sampai tahunan gitu bahkan, karena terapinya ya memang orientasinya kepada si person, setiap individu. Nah, setiap individu itu sangat berbeda-beda ya, dan proses membantunya ini si terapis ini, si psikoterapisnya itu akan membantu seseorang yang tadi dalam proses tekanan maupun dari kebingungan itu untuk menemukan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan yang dilakukan dengan tidak memuaskan. Jadi dia akan membantu mengidentifikasi gitu ya, mendapatkan gambaran sebetulnya pemikirannya dia, rasa yang dia rasakan, dan apa yang dia kerjakan yang kurang memuaskan tuh apa gitu. Seolah-olah jadinya ini kalau kita bicara psikoterapi kayak detektif ya, seolah-olah ya. Nah, kalau relate dengan bagaimana di konseling penggunaan pengetahuan spesialisasi dan common sense-nya, maka di psikoterapi ini basically dia generalis ya, psikoterapi ini tidak spesifik misalkan klinis kah, industri kah, atau pendidikan kah, tapi dia generalis. Nah, dan dia itu mengetahui berbagai teori serta kombinasinya, dan orang ini adalah berwenang untuk menggunakan prosedur terapi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dia bisa melakukan proses terapi didasari oleh pengetahuan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini kalau dari ketiganya, teman-teman ingat tadi bahwa konseling itu berawalnya dari guidance gitu ya. Nah, ini ada pembandingan dari 3 kelompok nih. Dari kelompok guidance, dari konseling, dan psikoterapi. Kalau guidance itu sifatnya hanya bimbingan gitu ya, membantu untuk membuat pilihan dan hubungannya tidak setara. Apakah guru murid, pastor umat, that's why kecenderungannya kalau guidance itu direktif. Kemudian kalau konseling ini berkaitan dengan masalah intrapersonal, interpersonal, dan menemukan makna hidup. Biasanya ini untuk orang-orang yang dianggap masih berfungsi secara normal. Ya, dasar yang dilakukannya adalah teori yang ada dalam setting tertentu, dan relasinya ini sifatnya equal kalau konseling. Kalau berbeda dengan guidance itu kan tidak setara ya, ada relasi power di situ, bahwa guru lebih berkuasa, ada relasi kuasa, bahwa guru lebih berkuasa daripada muridnya, bahwa pastor lebih berkuasa daripada umatnya. Nah, ketika konseling itu enggak. Antara konselor dengan konseli itu setara. Ya, jadi tidak ada relasi kuasa di situ. Nah, ketika kita bicara psikoterapi ini sesinya lebih panjang karena dia akan mencoba menguraikan permasalahan yang sama ya, sehingga sampai ketemu sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi simptomnya barangkali, untuk meniadakan, atau untuk melakukan reedukasi. Ya. Berhubungan dengan masalah atau gangguan yang lebih serius, jadi kalau konseling itu masih relate dengan orang yang normal, maka di psikoterapi itu sudah mulai serius gangguannya, dan terapis yang berperan ini sebagai seorang ahli dan bukan sharing partner. Kalau di konseling tadi lebih bisa dikenal sebagai partner gitu ya. Nah, ini definisi psikoterapi, nanti akan ada 2 definisi yang Bu Nina akan sampaikan. Yang pertama bicara tentang apa yang disampaikan Wahlberg tahun 1967, bahwa ketika kita bicara psikoterapi is a form of treatment. Jadi sebuah bentuk dari treatment untuk problem dari emotional problem, yang biasanya ini yang menjalankan adalah orang-orang yang terlatih dan orang-orang yang memang secara profesional berhubungan dengan klien ya, berhubungan dengan pasien berkaitan dengan objek-objek yang misalkan apakah perlu menghilangkan simptom, memodifikasi simptom, atau retarding existing simptom.
Jadi mana nih tujuannya? Dan biasanya juga memediasi pola-pola behavior, pola-pola perilaku yang ada, dan yang terakhir mempromot positive personality growth dan development. Nah, ini yang menjadi cakupan psikoterapi dari Wahlberg. Nah, yang berikutnya adalah dari Hindi dan Chambers 1970, bahwa ketika kita berbicara terkait dengan psikoterapi, maka kita akan berkaitan dengan berbagai bentuk treatment yang untuk penyakit mental, gangguan perilaku, atau masalah emosional. Ya, di mana orang yang ahli ini sengaja menegakkan suatu hubungan profesional dengan pasien dengan tujuan menghilangkan, merubah, atau mengurangi simptom yang ada dan mendorong pertumbuhan kepribadian yang positif. Jadi kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh si Wahlberg gitu ya, yang disampaikan Hindi dan Campbell ini. Nah, ini istilah terdapat perbedaan penggunaan istilah dalam definisi gitu ya. Kalau definisi Wahlberg menggunakan istilah pasien, kalau definisi dari Frank lebih luas dengan menggunakan istilah sufferer. Jadi orang-orang yang menderita gitu ya. Nah, kapan kita akan menyebut dia pasien dan kapan akan menyebut dia klien? Ketika kita bicara pasien, maka relasinya adalah ada illness di situ, ada sakit di situ. Tapi ketika berbicara tentang klien, maka itu ada relasi bisnis. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang pasien, maka yang dilakukan adalah cara-cara untuk membantu seseorang meningkatkan dirinya melalui metode simbolik atau psikoterapi. Tapi ketika bicara terkait dengan klien, maka yang dilakukan adalah membantu seseorang untuk meningkatkan fungsi psikologisnya melalui pengobatan, electric shock, atau prosedur somatis lainnya. Sehingga ini yang menjalankan adalah psikiatri. Oke. Tahapan sejarahnya ketika kita berbicara terkait dengan psikoterapi, ada awalnya magic lah. Mostly hampir semua perkembangan psikologi itu seringkali diawalinya dengan ada sesuatu yang magic gitu ya, sesuatu yang ajaib gitu. Baru kemudian masuk pada ranah religion, kemudian ada filosofinya, medicine, dan akhirnya pada konteks psikologi. Nah, jangkauannya dari psikoterapi, jadi ketika kita berbicara sebetulnya psikoterapi itu cakupannya kemana saja gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah pada klinik bimbingan anak dan remaja. Apa nih permasalahannya? Macam-macam. Identitas diri, penyesuaian diri dengan keluarga dan lingkungan sekolah, apalagi mungkin ada bagaimana mereka harus adjust dengan dirinya karena di anak-anak remaja ini tubuhnya sudah mulai berubah, misalkan seperti itu. Terus kemudian bimbingan dan penyuluhan, ini biasanya di sekolah-sekolah, badan konsultasi mahasiswa, klinik kesejahteraan pegawai dan keluarga, ini ada di perusahaan biasanya, klinik rehabilitasi, nah, ini di panti-panti, dan kemudian klinik kesehatan mental, ada konseling kelompok dan pribadi, klinik bidang sosial, klinik militer, cakupan psikoterapi di panti-panti, dan yang terakhir adalah psikologis di krisis center. Psikolog di krisis center. Nah, pendekatan dalam psikoterapi ada suportif, ada reedukatif, dan ada rekonstruktif. Suportif ini kalau kita lihat dari tujuan, maka dia ini akan berorientasi pada bagaimana kita bisa mengembalikan equilibrium atau kenyamanan atau keseimbangan secepatnya dan menghilangkan problem neurotiknya. Ini tujuan dari suportif. Nah, kalau reedukatif, tujuan pertamanya adalah pasien mendapat insight tentang sikap dan konflik yang sifatnya masih disadari, gitu ya. Dan yang rekonstruktif ini keadaan tentang konflik yang tidak disadari dan hubungannya dengan defense tertentu. Sehingga ini perlu direkonstruksi kembali, perlu dilakukan proses perumusan kembali, gitu. Kemudian kalau sportif ini tidak mengubah struktur kepribadian, dan konteksnya ketika bicara tentang bagaimana kegunaannya untuk pasien, maka suportif ini adalah well adjusted terhadap stres, kemudian copingnya terbatas, tidak berkapasitas untuk berubah, kemudian tidak akan mampu menangani anxiety yang muncul ketika mendapat insight, dan tidak memotivasi. Ya, itu yang suportif. Ya, kemudian yang kedua adalah reedukatif. Tadi sudah bahwa pasien mendapatkan insight tentang sikap dan konflik yang sifatnya masih disadari. Kemudian yang kedua,
tidak untuk menghilangkan konflik yang tidak disadari, tapi untuk mencoba mengklarifikasi sebetulnya seperti apa. Mencari sumber ketegangan dan kecemasannya, membantu pasien mengamati personalitinya yang negatif itu seperti apa, mengenali, kemudian mendorong pasien untuk mencoba tingkah laku yang baru. Sementara untuk rekonstruktif, tadi yang pertama sudah bicara terkait dengan kesadaran tentang konflik yang tidak disadari dan hubungannya dengan defense tertentu, maka aspek yang kedua dari konstruktif ini adalah melalui pemahaman total yang diperoleh dari rekonstruksi personality pasien mencapai kematangan emosional. Jadi kondisi personality-nya, kondisi kepribadian dari pasien kita itu dilakukan treatment sedemikian rupa sehingga ada sebuah pemahaman total yang berbeda dari apa yang terjadi oleh si pasien, dan kemudian hal ini membantu pasien dalam mencapai kematangan emosionalnya. Nah, terkait dengan metodenya, kalau suportif itu adalah bicara tentang guidance, manipulasi lingkungan, reassurance, sugesti, persuasi, katarsis, treatment non-psikologi. Nah, sementara kalau kita bicara metode dari yang reedukatif, maka yang kita lihat adalah client center counseling tadi, bahwasanya kita hanya menjadi mediator ya, menjadi orang yang membantu klien itu untuk menemukan, kita tidak direktif ya, non direktif. Kemudian client center, terus counseling individual dan grup psikoterapi, terus kemudian asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dan kalau kita rekonstruktif itu bicara psikoterapi yang beraliran psikoanalisis. Karena ini nanti akan merubah apa yang tidak disadari itu menjadi sebuah kesadaran. Gitu. Nah, oke, itu barangkali teman-teman yang bisa Bu Nin sampaikan terkait dengan pengantar ke konseling dan psikoterapi. Nanti silahkan baca kembali berbagai sumber referensi yang semoga itu bisa menguatkan. Jadi apa yang Bu Nin sampaikan hari ini itu sifatnya hanya pemantik. Demikian teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.